يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله عنكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع لا يشبعن من أربع أرض من مطر وأنثى من ذكر وعين من نظر وعالم من علم. Rawahul Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 4 tidak akan kenyang dari 4 perkara. Ada 4 orang enggak pernah puas. Ada 4 perkara yang masing-masing dari tiap perkara itu merasa tidak kenyang. Maksudnya bagaimana? Terus-terusan. Pokoknya dia terus-terusan aja. Yang pertama, ardun min matarin, tanah dari hujan. Coba kalau hujan, air hujan kena tanah bukan aspal, dia kan nyerap ke bawah. Yang namanya tanah liat, kalau kena air kan nggak ngembeng terus ke bawah. Sampai mana itu? Nyerapnya itu sampai mana? Kan ke dalam terus. Saya belum lama itu di masjid yang saya bangun di tanah Buya Saifuddin Amsir itu bikin sumur. Itu sumurnya ke dalam, Pak, 38 meter ke dalam. Kan lumayan 30. Kalau dari sini ke situ mungkin masih bisa lebih gitu ya. Nah, itu air tanah di bawah tanah itu hasil dari mana? Dari atas. Dari atas turun, dari hujan kek, dari nyiram kek, dari kali kek. Karena itu masuknya ke tanah, maka nyerap sampai ke bawah. Berbagai macam lapisan itu di bawah tanah itu kan lapisan banyak-banyak ya, banyak banget itu. Sampai akhirnya saya perhatikan itu. Saya bilang, ini sampai mana ini? Udah 30-an, saya bilang gitu. Pokoknya sampai muncul ada tanda pasir yang menandakan airnya itu air bersih gitu. Bisa sih kalau cuma 13-15 meter. Cuman airnya tidak bersih. Tapi kalau udah di bawah 30 sampai 50 gitu ya, itu airnya air bersih. Itu yang saya katakan, tanah nggak bakalan puas, nggak bakalan merasa kenyang, pengennya terus aja kalau hujan itu terus-terusan. Itu sebagai sebuah sampel, sesungguhnya tanah itu membutuhkan air. Tanah itu membutuhkan air. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Allah berfirman, dan aku jadikan dari air itu segala sesuatu menjadi hidup. Betulkah Pak ya? Gara-gara air tanaman jadi tumbuh-tumbuhan. Gara-gara air pohon disiram jadi tumbuh bunga. Membutuhkan air secara terus-menerus. Yang kedua yang nggak pernah kenyang adalah wa untha min dzakar, dan wanita yang tidak pernah kenyang dari laki-laki. Ini sebagai sebuah ungkapan, sesungguhnya setiap ada yang namanya wanita pasti ada laki-laki gitu ya. Ini yang sudah dijadikan semua waja'al litaskunu ilaiha. Sesungguhnya adanya seorang pasangan itu untuk tinggal
bersama. Wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Dan kemudian Allah jadikan di antara pasangan itu mawaddah, kasih sayang, warahmah, dan saling mengasihi. Cuman di sini ya, pertanyaannya adalah kenapa yang dikedepankan perempuan dibanding laki-laki? Ya. Kenapa yang dikedepankan adalah tidak kenyang seorang perempuan dari laki-laki? Ya. Ini ada sebuah pertanyaan yang timbul, kenapa enggak laki-laki duluan? Laki-laki yang tidak pernah kenyang dari perempuan, gitu ya. Ya. Di sini banyak timbul penafsiran. Banyak timbul penafsiran. Ada yang menafsirkan sesungguhnya ya, syahwatnya wanita itu jauh lebih besar daripada laki-laki. Tapi enggak urung, ada juga yang menilai enggak semua, gitu ya. Buktinya ada laki-laki yang syahwatnya kegedean, akhirnya punya simpanan di sono, punya simpanan di sini, punya di sono. Itu kan berarti kan ada apa yang menandakan bahwasanya syahwatnya itu terlalu besar, gitu ya. Ini sebagai sebuah perumpamaan. Ya, kan sudah banyak diteliti, ternyata jumlah wanita jauh melebihi lebih besar daripada jumlah laki-laki. Wa ainun min nadharin. Dan yang ketiga, ada yang nggak pernah kenyang juga. Apa itu? Dan mata dari pandangan. Mata, coba kita ngelihat. Belum lama kan hujan itu saya perhatiin dari mulai saya ada di LBI kita Tanah Abang, udah mulai hitam itu. Kita ngeliatin aja, kan enak ya. Ngeliatin awan itu hitam, bentar lagi hujan besar nih kan ya. Nah, itu kan yang namanya ngeliatin kita terhadap awan yang hitam itu kan menarik. Ya, begitupun ketika mata ini memandang pandangan yang haram pun begitu. Coba kita perhatikan, Pak. Mana yang lebih enak dilihat? Orang ngaji apa orang bermaksiat? Itu aja udah bisa keukur. Mana yang lebih enak didengar dan dilihat? Ya. Ketika orang bersalawat atau siaran TV yang memberitakan tentang aib-aib orang. Itu kan udah kelihatan. Coba televisi ya, demi untuk keuntungan, maka yang dia cari adalah berita-berita yang buruk. Iya kan Pak? Berita-berita yang buruk yang dicari. Ya. Si fulan selingkuh, si fulan main belakang, si fulan mukulin istrinya, si fulan jorokin istrinya, gitu ya. Istilahnya itu kalau dalam bahasa pasar berita itu, semakin buruk berita itu semakin menarik, gitu ya. Semakin menarik, gitu ya. Itu memang jualan pasar. Yang terakhir ada 4 yang tidak akan pernah kenyang. Wa alimun min ilmin. Seorang yang alim nggak bakal kenyang dari ilmunya. Karena Pak, terus terang yang namanya ilmu itu kan lautan ya, samudra. Ya, semakin dicari semakin dalam, semakin dicari semakin dalam, semakin dicari semakin dalam. Nggak ada batasnya. Ya, nggak ada batasnya. Makanya kalau ada orang pura-pura mengaku-ngaku sok pinter gitu ya, wah ini gue nih pinter satu-satunya, nah itu bohong gitu. Itu tingkat kesombongan namanya. Yang namanya ilmu itu nggak ada batasnya. Ya, semakin kita baca semakin kurang. Saya sampai saat ini Pak ngajar di sana, ngajar di sini, tetap saya harus baca, gitu deh. Tetap namanya ilmu itu al-ilmu saydun. Ada ungkapan ya, sesungguhnya ilmu itu kayak hewan buruan. Nah, ilmu itu kayak hewan buruan. Kita tangkap, kita ikat, habis itu kita tinggal, ya dia kabur, gitu ya. Ilmu seperti itu. Makanya bagaimana untuk bisa supaya ilmu itu netep gitu loh di kepala atau di otak? Ya kita catat. Ini kita catat, kemudian kita bawa kemana-mana. Cara mencatatnya bagaimana? Ya baca terus, ya baca terus, ya baca. Namanya ilmu Pak. Ya, kalau nggak kita terus baca kuping kiri, lupa. Afatul ilmin nisyan. Bencana ilmu itu adalah lupa. Lupanya karena kenapa? Ya karena kita maksiat. Ya. Makanya Imam Syafi'i sangat benar ketika beliau mengatakan al ilmu nurun.
ilmu itu adalah cahaya Allah. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Dan cahaya Allah nggak bakalan netep kalau hambanya itu masih suka bermaksiat. Makanya orang sering, aduh lupa ya itu karena maksiatnya lebih banyak dari amal ketaatannya. Makanya sebagai seorang yang pembelajar, maka dia terus baca. Dengan baca itu akhirnya dia akan ingat gitu ya. Itu terkait dengan masalah 4 yang tidak akan pernah kenyang: tanah dari air, perempuan dari laki-laki, mata dari memandang, dan seorang alim yang dari ilmu.